Cerita diawali saat Yongsu terbangun dari tidurnya. Dia melihat Gitak yang tak sadarkan diri. Hendak menolongnya namun Gitak malah menyerang Yongsu. Terlihat lelaki berseragam, Yongsu lalu berteriak. Yongsu menanyakan, daerah apa ini? Dengan lempeng lelaki berseragam menunjukkan papan nama surga dan juga neraka. Yongsu menyadari dia sudah tiada mengingat momen saat terjatuh dari gedung. Begitupun dengan Gitak yang menyadari dia telah tewas akibat kecelakaan. Hiruk-pikuk aktivitas orang-orang di tahun 2016 membuat Yongsu yang berprofesi sebagai karyawan teladan selalu tertib dalam bekerja. Di tempat berbeda, sekretaris Wang memurkai Jae-guk karena penjualan yang turun. Tanpa basa-basi, pimpinan pun melempar kue kepada Jae-guk. Sekretaris Wang berujar itu adalah bentuk jika pimpinan ingin ditunjukkan dengan tindakan, bukan kata-kata. Masih bekerja, Yongsu menghampiri istri dan juga anaknya yang memintanya untuk bergegas pergi karena dia harus fokus bekerja. Mengantar istrinya keluar, sepatu Yongsu malah menginjak sepatu sang direktur, yaitu Jae-guk. Bergegas istri dan anaknya pergi, dan dengan kilat seketika Yongsu pun meminta maaf. Makan di kafe milik Gitak bersama istrinya yang sangat cantik. Saat itu Yongsu begitu sibuk dengan pekerjaannya yang terus menghubunginya. Istrinya yang bertanya ada pekerjaan yang mendesakkah? Yongsu pun berujar bukan sesuatu yang urgent, hanya kabar duka, yaitu istri Hancol tiada. Melanjutkan makan namun terlihat oleh Dahye, Yongsu sangat tidak fokus. Dahye lalu meminta Yongsu untuk mengutamakan pekerjaan dulu. Berada di tempat duka membereskan sepatu milik atasannya, yaitu Sangsik. Yongsu diminta Sangsik untuk giat bekerja, dan tidak boleh ada satu kesalahan pun. Jihun yang baru datang melihat Yongsu seperti babu. Juga istri Yongsu terlihat olehnya membantu menghidangkan hidangan untuk para tamu. Di tempat berbeda, Gitak kedatangan tamu cantik yaitu Yiyin. Namun Gitak bersikap dingin seperti es. Yiyin tetap curhat dan menyatakan bahwa dia diminta mantan suaminya untuk pergi dari negara ini. Sampai menjatuhkan namanya dengan menuduhnya berselingkuh. Yiyin pun meminta tolong kepada Gitak untuk menolongnya. Gitak seketika teringat dirinya yang masih remaja menolong Yiyin dan harus ditangkap oleh polisi. Sementara Yiyin pergi dengan mobil mewah yang mengantarnya. Dengan tegas, Gitak pun meminta Yiyin untuk pergi karena ia tidak ingin mendengkap kembali di penjara. Yiyin menegaskan bila diam saja maka ia akan kehilangan hak asuh anak dan tanpa anaknya dia bisa tiada. Berdua dengan istrinya, Yongsu diminta istrinya untuk meluangkan waktu bersama keluarganya. Tidak hanya kerja, kerja, dan kerja. Dengan kesal istrinya mencurahkan kekecewaannya terhadap Yongsu karena terlalu memprioritaskan pekerjaan. Yongsu yang tidak bisa membendung emosinya hendak menampar Dahye, membuat Dahye terkaget-kaget. Yongsu pun seketika amuk-amukan. Sementara itu Gitak mendatangi pria berprofesi model yaitu Yohyuk yang mengaku selingkuhan Yiyin, memperingatkannya agar mengungkap kebenaran dan tidak berbohong. Berpacu mengutamakan pekerjaannya, Yongsu beratraksi dengan minuman. Menurut asisten direktur, diketahui olehnya direktur Rusia tidak menyukai minuman yang memabukkan dan juga perempuan liar. Membuat Yongsu pun amat kecewa. Mendapat pesan dari anaknya untuk bergegas pulang hidup-hidup, dengan semangat Yongsu berlari mengejar mobil direktur Rusia. Tergopoh-gopoh meminta direktur Rusia untuk memberikannya kesempatan sekali lagi. Terlihat lunglai, direktur Rusia pun menanyakan kondisi Yongsu. Namun Yongsu meminta kejelasan, kesempatan dan berjanji akan memajang produk Rusia di tempat yang mehong, memfokuskan pelanggan yang berkunjung. Direktur Rusia pun mengiyakan permintaan dari Yongsu. Dengan perasaan senang, Yongsu pun berterima kasih. Sementara itu Gitak memberinya flash disk berisi video pernyataan kebohongan skandal Yiyin dan juga Yohyuk yang mengaku selingkuhannya. Yiyin pun lalu berterima kasih kepada Gitak. Gitak lalu meminta agar Yiyin tidak usah menemuinya lagi. Yiyin pun meminta maaf dan Gitak tak kuasa menahan rasanya. Dia langsung memeluk Yiyin. Tersorot kamera, Yiyin menyadari ada paparazzi, bergegas Gitak mengejar mobil yang berkamera. Sambil mengejar, Gitak dihubungi oleh anak buahnya yaitu Seungjae yang berujar bahwa polisi menggeledah kafe karena Gitak telah memukuli seorang model. Fokus mengejar paparazzi kembali mengendarai mobil dengan ugal-ugalan, Gitak pun mengalami kecelakaan.
Melihat kembang api yang indah, Yongsu naik ke atap gedung untuk membetulkan bendera perusahaan tempatnya bekerja. Dan tidak disangka dia pun terjatuh. Kembali ke akhirat, Yongsu dan Gitak mengantri mengambil tiket surga atau neraka. Yongsu kaget karena ia mendapatkan tiket neraka, sementara Gitak menanyakan tiket yang diterimanya kepada penjaga tiket bernama Maya. Karena menurutnya apakah tiket untuknya tidak salah, Maya berujar bahwa semua sudah sesuai akhlak yang dilakukan di dunia. Dijelaskan oleh Maya bahwa Gitak meskipun memiliki kejahatan yang luar biasa di dunia, tapi bisa ditutupi dengan kebaikannya di akhir hidup. Sementara Yongsu meniadakan diri, itulah yang menyebabkannya ke neraka. Menemui pimpinan transportasi akhirat, Yongsu menyatakan bahwa ia tidak meniadakan diri, hanya terjatuh saat membenarkan bendera perusahaan yang dicintainya. Pimpinan transportasi menjelaskan bahwa Yongsu memiliki tekad meniadakan diri, dengan tidak tidur normal, tidak makan sehat, seperti bosan hidup. Yongsu mengetahui dia akan masuk neraka sembari menangis mengungkapkan penyesalannya. Tidak hidup di dunia dengan berkualitas. Air mata yang menetes di tiket yang mengubahnya ke surga. Pimpinan transportasi lalu menyatakan bahwa Yongsu tiada karena pendarahan otak. Memintanya untuk bergegas pergi menggunakan tiket yang ia terima sekarang. Yongsu pun lalu berterima kasih. Dia dan Gitak menaiki kereta menuju surga. Dalam perjalanan, Yongsu meminta penjaga untuk menurunkannya sekarang karena dia amat ingin ke dunia kembali menepati janjinya pada anak juga istrinya. Menurutnya dia belum pantas masuk surga, namun penjaga meminta Yongsu untuk duduk manis. Tidak terima perlakuan penjaga, Gitak pun berperilaku emosi dengan memukul penjaga. Penjaga lalu meminta bala bantuan karena menurutnya ada yang membuat onar. Terlihat oleh Gitak, penjaga lain menghampirinya. Gitak pun mengajak Yongsu untuk kabur lari ngibrit. Sampai di ujung kereta, mereka pun loncat tanpa mikir panjang. Lepas landas di kursi yang berhadapan dengan Maya, yang meminta Yongsu juga Gitak untuk mengisi formulir cikal bakal akibat ulah mereka. Maya berujar dia akan mengirim Yongsu dan juga Gitak kembali ke dunia untuk menjalani kehidupan sekali lagi. Mereka pun mengisi formulir tanpa berpikir panjang. Terbangun dihubungi oleh Maya yang sangat antusias dengan Yongsu. Melihat di cermin, Yongsu pun narsis dan berterima kasih kepada Maya karena ia berubah 360 derajat menjadi sebuah patung. Maya lalu memperingatkan Yongsu tidak bisa melepas kehidupan di masa lalu, namun tidak boleh mengatakan apa yang terjadi sebenarnya kepada manusia lain, dan dilarang untuk balas dendam. Juga dilarang ikut campur dengan urusan manusia lainnya. Maya lalu meminta Yongsu untuk menggunakan gawai tersebut guna memeriksa durasi lama di dunia, yaitu selama 2 bulan yang berarti di akhirat sudah 2 hari lamanya. Dia juga akan menyediakan uang untuk dipakai selama berada di dunia fana. Maya pun menyambut Gitak dengan dunia wanita terbarunya, membuat Gitak amat geli karena ia kehilangan keperjakaannya dan malah memiliki buah dada. Maya memperingatkan Gitak dengan aturan yang sama dengan Yongsu. Dengan ketampanan yang dimilikinya, Yongsu amat penuh percaya diri. Sementara itu Gitak masih belajar menggunakan heelnya. Bertabrakan dengan Gitak yang mempesona namun tetap sangar, membuat Yongsu tersadar bahwa wanita di hadapannya adalah lelaki kekar. Sampai di kafe miliknya, Gitak kaget karena kafenya telah berubah kepemilikan menjadi milik Sukjul. Naik ke atas, Gitak terkejut karena kantornya dijadikan tempat preman. Gitak yang akan mengamuk, namun dia malah dikeluarkan oleh para preman yang menguasai kafenya. Di luar dia melihat karyawannya yaitu Jegil yang dimurkai Sep baru. Dia lalu menghampiri Jegil, menyatakan bahwa dia adalah adik dari Gitak. Membuat Jegil pun menangis tak kuasa karena begitu cantiknya adik bosnya. Gitak yang menanyakan Seungjae diinfokan Jegil bahwa Seungjae berkhianat karena dia bekerja pada Sukjul. Sementara itu berada di lokasi mal tempatnya bekerja, Yongsu melihat Sangsik berkomentar tentang ketiadaannya yang sudah 1 bulan berlalu. Menurutnya Yongsu meniadakan diri karena menghindari tuntutan penyuapan, membuat Yongsu pun murka dalam diam. Memasuki tempat kerjanya sembari berjalan tersenyum dan menegur para SPG dengan caranya. SPG pun berkumpul dan terdiam karena mereka diperhatikan oleh lelaki tampan rupawan. Menurut mereka amat berkelas. Yongsu yang melihat tempat Lucia begitu strategis, dia pun bertabrakan dengan istrinya yang menjadi SPG baru, membuat Yongsu meminta maaf dalam hatinya.
Di sebuah restoran, Yiyun telah menandatangani kontrak dengan N Entertainment. Tanpa diduga, prestis N Entertainment menghampirinya, yang tidak dia kenal, yang memperkenalkan diri sebagai Sukchul. Tetap mengingat Yiyun dan menargetkan Yiyun sedari dulu. Yiyun lalu teringat di masa lalu saat dirinya hendak diruda paksa di mana mengorbankan Gitak yang masuk bui kala itu. Hendak merobek kontrak namun Sukchul bergegas mengamankannya. Bertemu dengan Sang-sik dan Ji-hoon, Yong-soo yang diketahui oleh mereka adalah seorang pelanggan meminta Sang-sik untuk menunjukkan ruangan direktur karena akan komplain tentang karyawan yang merendahkan pelanggannya. Sang-sik yang menyatakan kapan ia melakukannya, meski mempertanyakan, namun Sang-sik hanya bisa meminta maaf dengan penuh kerendahan. Dihubungi oleh Maya, bergegas Yong-soo berlari dan menyatakan bahwa dia tidak akan ketahuan. Para SPG yang berkumpul ngerumpi memastikan dengan menunjuk Yong-soo yang belum mereka ketahui identitasnya, menduga sepertinya lelaki tampan itu adalah manajer baru. Sementara itu Yiyun diberi foto oleh Seung-jae, foto-foto dirinya yang tengah bersama Gitak. Menghubungi mantan suaminya, Jae-guk berujar tidak perlu khawatir, nanti akan ada gosip murahan, di mana Yiyun memiliki kekasih dulu yang seorang model, dan sekarang seorang preman. Memastikan bahwa Yong-chan akan bersama dirinya beberapa hari karena pimpinan selalu menanyakan cucunya. Yiyun lalu berujar dia akan mengikuti permainan dari Jae-guk. Yiyun lalu memurkai Seung-jae, orang kepercayaan Gitak, dengan mudahnya membelot. Saat hendak menampar Seung-jae menahannya, dan saat itu Gitak meminta menghentikan semuanya. Karena jika tidak, dia pun akan mengajar Seung-jae. Mengaku sebagai adik Gitak yang tinggal di Amerika membuat Seung-jae dan Yiyun pun terheran-heran. Saat istrinya beristirahat hendak tertimpa dus-dus, Yong-soo bergegas menolongnya. Ji-hoon datang menanyakan mengapa pelanggan ke ruangan ini. Tiba-tiba Yong-soo dihubungi oleh Maya. Dia pun mengangkat telepon sembari menyatakan tempatnya bukan di sini. Maya mengingatkan bahwa Yong-soo harus berhati-hati. Dia lalu memberikan artikel identitas anak haram pimpinan grup Sunjin bernama Hae-jun yang sangat mirip dengan wajahnya sekarang. Mengikuti Dahye yang terlihat oleh anaknya bergegas memanggil ibunya, mereka pun pergi bersama. Yong-soo hanya bisa melihat kebersamaan istri juga anaknya. Di kediamannya melihat orang asing di depan rumah, anak Yong-soo merasa lelaki cabul hendak mengganggu ibunya. Melihat ayahnya keluar menanyakan dirinya sebagai lelaki yang asing baginya, mengapa mendekati rumahnya. Yong-soo hendak menjelaskan namun ayahnya mengeluarkan Kangja, anjingnya. Seketika anjingnya menyergap Yong-soo dan menjilatinya. Istri, anak, juga ayahnya terheran-heran karena Kangja menurut kepada lelaki asing yang mereka tidak kenali. Belum memperkenalkan diri namun Yong-soo berujar bahwa Yong-soo sebelum tiada meminjam uang padanya untuk pembelian rumah ini. Karena tidak ada pembayaran maka rumah ini pun menjadi miliknya. Yong-soo pun masuk ke dalam rumah tanpa pamit. Makan dengan lahap diperhatikan oleh istri, anak, dan juga ayahnya. Dalam hati ayahnya kerakusan tamu ini persis seperti Yong-soo. Pergi ke hotel tempat asalnya bertemu dengan Gitak. Yong-soo memamerkan tubuhnya yang begitu seksi membuat Gitak amat memurkai Maya yang ada di akhirat. Kembali ke mall tempat yang bekerja, Yong-soo dibuat kaget karena sambutan penghormatan yang diterimanya. Menghubungi Maya yang menjelaskan bahwa wajah Yong-soo yang kini mirip dengan Hae-jun adalah manajer baru di grup Sunjin, membuat Yong-soo pun amat bingung. Maya menenangkan Yong-soo karena ia akan membereskan Hae-jun. Hae-jun yang menaiki heli terpantau berhasil dilenyapkan oleh Maya. Disambut hangat oleh Sang-sik yang mengira Yong-soo adalah manajer baru Hae-jun. Sang-sik terus cari muka terhadapnya. Melihat Dahye, Yong-soo meminta Sang-sik untuk menjawabnya dengan keras siapakah dirinya. Sang-sik pun dengan lantang dan suara yang keras menjawab bahwa yang ada di hadapannya adalah Hae-jun, manajer baru Mall Sunjin. Kala itu membuat Dahye tak menyangka. Yiyun yang berbelanja di mall hendak diusir oleh bawahan Jae-guk beralasan untuk kenyamanan pelanggan lain. Yong-soo sebagai Hae-jun memerintah kepada bawahan Jae-guk untuk meminta maaf karena membuat pelanggannya tidak nyaman berbelanja. Dia pun dengan tulus meminta maaf kepada Yiyun secara pribadi. Sementara itu di lantai berbeda, Jae-guk berbuat kasar terhadap anak Yong-soo yang memintanya penegasan kepada publik bahwa ayahnya tidak meniadakan diri. Hal itu terlihat oleh Yong-soo yang masih sebagai Hae-jun merasa murka terhadap tingkah dari Jae-guk. Yong-soo sebagai Hae-jun meminta anaknya untuk berdiri dan bangkit ikut dengannya. Mengajak ke ruangan Hae-jun, anaknya berujar bahwa ayahnya seorang penakut. Melihat-lihat ruangan Hae-jun yang menurut anaknya terlihat keren. Saat itu Dahye datang memarahi anaknya, Yong-soo pun bergegas menghalangi Dahye. Anaknya lalu meminta maaf kepada ibunya dan juga memeluknya.
Pemandangan itu membuat Yongsun terharu. Sampai di kediamannya, Yongsun menggendong putrinya yang tertidur. Terlihat oleh Dahye, Haejun seperti menyayangi anaknya. Masuk ke dalam kediaman Yiyeon, Gitak melihat Sukjul mencoba menggodanya, memperkenalkan diri sebagai Hongnan, membuatkan minuman yang menurut Sukjul terasa enak. Selepas Sukjul pergi, Yiyeon meminta Hongnan agar pergi menjauh darinya karena dia telah melupakan Gitak dan menghapus dari ingatannya. Sebagai Haejun, Haejun pun amat hormat kepada pimpinan dan Jae-guk. Pimpinan melalui sekretarisnya meminta Haejun untuk beristirahat, karena besok harus meningkatkan penjualan. Di luar, Jae-guk mengultimatum Haejun supaya jangan ngarep ayahnya akan memberikan Mol Sunjin kepada Haejun. Menurutnya itu hanya mimpi. Merenung sendirian, Gitak mempertanyakan untuk apa kembali ke dunia bila sudah tidak ada tujuan dan tidak ada yang menantinya. Pergi ke kediamannya namun tiba-tiba ada Sukjul. Dalam persembunyiannya, Gitak merasa kesal terhadap Sukjul yang seenaknya memakai propertinya. Lampu pun tiba-tiba mati, bergegas Sukjul mengecek sakelar, namun dia spontan pingsan saat melihat hantu yang ternyata itu adalah Gitak. Gitak langsung ngibrit lari. Berada di luar, Gitak dibekap oleh seseorang yang ternyata itu adalah Seungjae, memintanya untuk pergi sebelum Hongnan terluka. Mengajaknya ke makam Gitak dan mengungkapkan tekadnya akan mengungkapkan kebenaran. Berada di kediaman Haejun membuat Yongsu terkesima dengan fasilitas yang ia dapatkan. Dihubungi oleh Gitak yang tidak memiliki tempat singgah, Yongsun mengajaknya menginap di rumahnya. Menyambut pagi dengan teh hangat, Yongsun dikagetkan dengan Gitak yang tak mengenakan sehelai benang. Berada di mall tempatnya bekerja, Yongsun sebagai Haejun disambut hangat oleh para karyawan pengagumnya. Sangsik dengan penuh termor menyajikan kopi untuk dinikmati Haejun. Haejun meminta agar produk pakaian pria ditaruh di kantornya, jangan dulu dipasarkan sebelum dia memakainya. Menurutnya, dia akan berjalan-jalan menggunakan produk pakaian yang pastinya akan menggait pasar dan laku terjual. Tiba-tiba Gitak datang memeluknya terlihat oleh Sangsik. Yongsu lalu mengajak Gitak untuk berbelanja, menyuruh Dahye untuk memilihkan pakaian yang akan dikenakan oleh Gitak. Beberapa baju telah dibungkus, tetap saja Gitak berjalan tidak sesuai porsinya. Yongsu lalu mengajarinya untuk lebih luas seperti wanita. Sementara itu, Sangsik melaporkan segala yang dilakukan oleh Haejun kepada Jae-guk. Mulai dari menjadi pusat perhatian karyawan wanita, berbelanja dengan wanita, dan kebiasaan di toilet yang di luar nalar. Saat meeting bersama Jae-guk, Haejun berperilaku aneh seperti berkumur-kumur dengan air minumnya, membuat seisi ruangan jijik melihatnya. Melihat Ji-hoon di ruangan untuk meeting, Yongsu pun mempertanyakan keberadaannya. Sangsik berujar bahwa kini Ji-hoon mendapatkan promosi menjadi seorang manajer. Yongsu terlihat senang mendengarnya. Dia lantas sebagai Haejun mempertanyakan saat Yongsu sebelum tiada. Putri Yongsu menyatakan orang tuanya ada kencan meminta Ji-hoon untuk menutupinya dari tempat kerja. Ji-hoon pun membenarkan hal itu. Haejun berujar tidak mungkin logikanya seseorang meniadakan diri bila dia akan berkencan dengan istrinya, terlebih dia memiliki anak. Menurut Sangsik, terlihat dari CCTV, Yongsu memang menuju ke atas dan melepas sepatu dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Maka disimpulkan meniadakan diri. Haejun berujar karena harus meningkatkan penjualan, maka dia sebagai seorang yang peduli terhadap mall ini, maka harus menghapus stigma mall yang tercela karena seorang karyawan yang meniadakan diri di gedung tempatnya bekerja dan menerima suap, menegaskan jika ada sesuatu yang busuk di perusahaan ini. Maka ia bertekad akan membersihkannya karena targetnya adalah penjualan. Lebih lanjut, Haejun menjelaskan melalui beberapa cuplikan saksi yang terakhir melihat Yongsu. Terlihat Direktur Lucia yang sangat kagum terhadap kesungguhan Yongsu dalam memenangkan kesepakatan dengan Lucia. Dan tidak mempercayai bahwa Yongsu meniadakan diri. Dan pernyataan dari rekan kerja Yongsu yang tidak melihat Yongsu terjun, dia hanya mendengarkan suara yang keras seperti sesuatu terjatuh. Menyadari kamera, rekan Yongsu pun menolak untuk direkam. Selepas itu, Haejun memperlihatkan berkas hasil pemeriksaan fisik yang diungkap Haejun bahwa Yongsu memiliki 15 riwayat penyakit termasuk diabetes dan juga darah tinggi. Karena dia bekerja sampai mati untuk mencapai target 130%, mengabdikan separuh hidupnya untuk tempatnya bekerja. Untuk itu, Haejun menyatakan sebagai perusahaan harus bertanggung jawab dan membersihkan namanya juga memberinya kompensasi bagi keluarga yang ditinggalkan. Tidak ada keputusan apapun, Jae-guk meminta menghentikan meeting kali ini. Di lokasi syuting, Yiyeon ditawari peran pengganti, dia yang butuh job menerima tawaran itu. Namun saat take pertama, adegannya dia disiram air oleh lawan mainnya.
Sutradara pun meminta break. Saat itu Yian menangis sesenggukan di toilet karena nasib yang ia terima begitu jomplang dengan kehidupannya di masa lalu. Gitak sebagai Hongnan datang dan menghiburnya. Syuting pun berlanjut dengan adegan yang sama berkali-kali. Yian disiram air oleh lawan mainnya yang sengaja melakukan kesalahan syuting. Saat syuting selesai, Gitak menghampiri Yian dengan mengambil kursi dari lawan main. Artis lawan main, Yian pun dibuat kesal oleh tingkah dari Gitak. Makan di kafe yang kini milik Sukjul dilayani oleh jegal yang menyuguhi makanan tidak enak menurut Gitak. Bergegas Gitak ke dapur dan memasak. Masakan Gitak yang menurutnya adalah Hongnan sangat enak menurut jegal. Datang malam-malam ke kediamannya, Yongsu sebagai Haejun memberi Dahye tas belanjaan. Menurut Haejun, temannya merasa tidak cocok dengan pakaian yang ia belikan. Awalnya Dahye menolak karena takut dijadikan hutang, namun Haejun berujar ini semua gratis tis-tis agar tidak mubazir. Hendak pergi, Yongsu pun syok karena melihat istrinya dipeluk oleh Ji-hoon. Sementara itu mengantar Ji-yeon meeting dengan sutradara Go yang meminta Yeon untuk memerankan peran utama di drama terbarunya. Sutradara Go berujar dia amat senang mendengar perceraian Yeon dan berniat akan mengangkat kejayaan Yeon kembali. Terlihat oleh Gitak, Yongsu hendak meniadakan diri karena menurutnya percuma ke dunia ini melihat istrinya yang berselingkuh dengan sahabatnya. Gitak pun mencegah Yongsu kala itu Maya datang menawarkan kendaraan untuk langsung ke akhirat kembali. Namun Gitak meminta agar Maya jangan mengompori. Maya lalu mengingatkan Yongsu untuk jangan mengungkapkan identitas dan jangan balas dendam, karena jika dilakukan hukuman akan menanti. Di kediamannya berbincang dengan Gitak, Yongsu hendak kembali untuk memastikan Dahye apakah berkencan pasti dengan Ji-hoon. Gitak mencegah dan berpendapat lebih baik Yongsu yang kini menjadi Haejun masuk ke dalam ruang hati Dahye. Memasuki mall dengan sambutan dari para karyawan, terlihat oleh Yongsu Dahye bergumam tetapi bukan padanya. Menoleh ke belakang ternyata kepada Ji-hoon. Dengan kecemburuannya, Yongsu sebagai Haejun menerobos Jaeguk dan menyatakan kepada Dahye bahwa hari ini dirinya sulit melihat Dahye dengan stocking belel yang ketinggalan zaman dan sepatu yang amat kuno dengan harga diskon. Mempertanyakan bagaimana bisa menarik pelanggan, membuat karyawan lain pun saling berbisik. Bergegas pergi dengan memelototi Jaeguk, Jaeguk pun tak menyangka Haejun bisa berbuat seperti itu kepadanya. Ji-hoon yang mempresentasikan mengenai fashion show akan ditargetkan pada penjualan VIP, membuat yang ada di ruangan pun bertepuk tangan. Namun Yongsu sebagai Haejun hanya jijik melihat Ji-hoon. Dinyatakan oleh sekretaris Wang bahwa pimpinan menyatakan untuk fashion show akan diserahkan kepada Haejun. Berada di ruangan Haejun, Ji-hoon mengembalikan barang mehong dari Haejun, mempertanyakan apa yang sebenarnya Haejun inginkan dari Dahye. Haejun mempertanyakan sebagai sahabat Yongsu, percayakah Ji-hoon bahwa Yongsu meniadakan diri? Ji-hoon berujar bahwa dia ragu orang seperti Yongsu meniadakan diri. Haejun lalu berujar berikan bukti padanya bahwa Yongsu tidak meniadakan diri, dengan begitu dia akan meluruskannya. Memberhentikan mobilnya dikendarai oleh Ji-hoon, Haejun meminta Dahye membuang sampah minuman miliknya dan dia pun pergi. Membuat Dahye tak habis pikir. Menghadiri konferensi pers drama terbarunya, Yian dibuat malu karena mendadak Juyen yang menjadi pemeran utamanya, bukan dia. Hendak keluar panggung namun ditarik oleh Juyen yang membuat Juyen terjatuh. Dan saat itu para audiens melempari Yian. Bergegas Gitak menyelamatkannya dengan gayanya. Gitak hendak menemui sutradara Go, namun terlihat olehnya sutradara Go berbincang dengan Sukjul yang merasa puas atas apa yang menimpa Yian, artis yang sudah tua menurut mereka. Selepas sutradara Go pergi, terlihat oleh Gitak Sukjul dimurkai oleh Jaeguk, yang tidak terima mantan istrinya dipermalukan oleh Sukjul. Menurutnya Yian mainannya bukan mainan Sukjul. Di kediaman Yian, Gitak melihat Yian menangis terseduh-seduh. Di mall saat terjadi kegaduhan dari pelanggan yang memurkai Dahye, mempertanyakan didikan suami Dahye yang tidak punya attitude, mencurigai istrinya mencuri. Haejun datang hendak mengaku sebagai suami Dahye, tiba-tiba diceplok oleh Gitak, membuat riuh seluruh orang yang melihatnya. Gitak lalu membawa Haejun pergi, sementara Ji-hoon menyatakan kepada pelanggan akan ada pihak ketiga, yaitu polisi yang meluruskan kesalahpahaman ini. Terbukti bahwa istri pelanggan mencuri beberapa item barang. Yongsu pun menyesalkan perbuatan dari Gitak yang nyeplok dirinya di hadapan Dahye.
Namun, kita berujar jika Yongsu mengaku tamat riwayat Yongsu karena otomatis akan langsung kembali ke akhirat. Justru menurut Gitak, dia tadi menyelamatkan Yongsu, Gitak pun pamit pergi. Melihat ayahnya sendirian, Yongsu sebagai Haejun mengajaknya berbincang, menyerahkan makan siang untuk mantunya kepada Haejun. Haejun menyantapnya dengan haru. Menurut ayahnya, dia sering membuat kimbap untuk Yongsu. Menemui ayahnya yaitu pimpinan Sunjin dan Hongnan yang dijelaskan oleh Haejun bahwa mereka hanya berteman. Mengenai tragedi tadi di mall, itu promo fashion show yang akan diselenggarakan nanti. Sekretaris Wang lalu menyatakan permintaan dari pimpinan untuk melanjutkan, namun dengan hati-hati, membuat Yongsu dan Gitak pun kebingungan. Berada di luar, Yongsu yang kebingungan harus berbuat apa mengenai fashion show. Dia dihampiri oleh Jae-guk yang memuji keviralan atas tragedi di mall tadi. Saat itu, Haejun memperkenalkan Hongnan sebagai model yang akan tampil di fashion show nanti. Jae-guk hendak mengatakan sesuatu namun fokus Haejun terfokus kepada Dahye. Tanpa permisi langsung pergi mengikuti Dahye. Membuat Jae-guk pun tak habis pikir. Apalagi melihat Hongnan yang dengan wajah bengisnya seperti memurkainya. Hari berbeda, Yongsu masih sebagai Haejun meminta Dahye untuk berada di sisinya karena ada yang harus dikerjakan oleh Dahye. Di ruangannya, Yongsu kesenangan karena bisa berdekatan dengan Dahye. Dengan teliti, Dahye mengukur badan Haejun. Saat itu, Hongnan keluar dengan baju tipis, membuat Dahye kaget dan bergegas membetulkan apa yang sebaiknya Hongnan kenakan di ruang ganti. Jihoon lalu ke ruangan atasannya meminta Haejun untuk tidak menyuruh Dahye karena ini bukan tugas Dahye. Namun Haejun berujar bahwa fashion show adalah bagian dari tugas Dahye. Keluar dari ruang ganti, Hongnan terlihat bersuka cita memperlihatkan penampilan Dahye memakai gaun merah, membuat Haejun dan Jihoon terkesima. Melihat ekspresi Jihoon yang tidak berkedip, Haejun menyatakan dengan teriakannya kepada Dahye bahwa itu terlalu pendek. Dahye pun bergegas meminta maaf dan berganti pakaian. Yongsu menemui Yohyuk yang akan tampil di acara fashion show-nya. Yongsu pun berhasil mendapatkan kontrak tanda tangan dari Yohyuk. Berada di ruangannya kembali, Gitak meminta mengeluarkan baju yang menurutnya terasa sesak. Membantu di ruangan ganti, namun Gitak berteriak ekspresif, membuat curiga para karyawan yang mengintip mereka dari luar. Saat itu Dahye membuka pintu ruang ganti dan bergegas berlari, membuat Yongsu mengejarnya. Berada di lift mencoba menjelaskan kepada Dahye, bergegas menutup CCTV dengan plester yang menempel di paha Dahye. Membuat Dahye pun tak habis pikir. Yongsu menjelaskan bahwa semua tidak sesuai yang difikirkan oleh Dahye. Dahye mempertanyakan mengapa Haejun kadang baik, kadang acuh. Haejun berujar bahwa karena dia peduli. Gladiresik fashion show diselenggarakan dengan penampilan Haejun yang melenggang ke podium. Namun terhenti saat melihat Dahye dan merasa gugup saat tiba-tiba drone meletus. Mengingatkannya saat masa-masa terakhir menghela nafas memperhatikan kembang api yang bersorak kala itu. Haejun pun bergegas tiap pergi. Di lift, sekretaris Wang menginformasikan kepada Jae-guk bahwa model yang akan ditampilkan oleh Haejun adalah Hongnan yang merupakan manajer dari Yiyin. Sampai di studio televisi penyiaran kembang api dengan mudah, Haejun dapat melihat cuplikan saat itu. Fashion show mall Sunjin pun berlangsung dengan penampilan Hongnan dan Jae-guk. Terlihat oleh Yiyin yang meminta Seungjae untuk mengawasi Hongnan. Selepas acara, Hongnan bersama Yohyuk dikejar oleh Sukjul yang terlihat oleh Seungjae. Mereka lalu disekap di sebuah gedung. Yohyuk yang ketakutan berujar bahwa bawa ia kepada Jae-guk, maka ia akan menuruti segala kemauan Jae-guk, seperti halnya membuat skandal perselingkuhan dengan istrinya. Hal itu terekam oleh Seungjae dan juga timnya. Gitak pun merasa lega atas pengakuan dari Yohyuk. Membereskan sampah di tempat fashion show, teman-teman sejawatnya kompak meninggalkan Dahye. Kala itu Jihoon menghampirinya, menyatakan perasaannya yang tertunda setelah 9 tahun. Dahye yang tidak menghiraukan kejujuran dari perasaan Jihoon, diyakinkan Jihoon bahwa dia tidak akan mengungkapkan perasaannya bila Yongsu masih hidup. Haejun lalu meminta Dahye untuk ikut dengannya, karena dia harus memperlihatkan bukti yang amat penting. Haejun lalu mengantar pulang Dahye dengan berjalan kaki, bersikap manis seolah Dahye melihat mendiang suaminya. Esok harinya saat meeting diperlihatkan cuplikan saat Yongsu membenarkan bendera perusahaan sebelum dirinya melandai jatuh. Di depan Dahye, Haejun mengungkapkan cuplikan video dan menjelaskan bahwa Yongsu bukan meniadakan diri, melainkan menderita aneurisma otak dan kehilangan kesadaran saat meraih bendera, yang membuatnya terjatuh.
Penyebab ketiadaannya adalah kelelahan. Daye pun hanya bisa bersedih melihat saat-saat terakhir suaminya hidup. Haejun berujar bahwa sebagai perusahaan, grup Sunjin harus bertanggung jawab dan meminta maaf kepada keluarga yang ditinggalkan mendiang Yongsun, serta memberinya kompensasi. Jaeguk berujar dia akan menanggapi dan mempertimbangkan untuk meminta maaf kepada keluarga yang ditinggalkan mendiang Yongsun serta memberinya kompensasi. Di ruangannya, Jaeguk mengetahui fakta pengakuan Yohyuk mengungkap skandal yang diperintahkan olehnya. Melaporkan kepada Yiyeon bahwa pengakuan skandal palsu dengan Yohyuk telah viral. Gitak yang masih sebagai Hongnan menyadari ada yang tertinggal. Jika membawa tas berisi Yohyuk yang merana, mereka menyajikan mie instan yang dimakan oleh Yohyuk. Di luar mengetahui Seungjae terluka, Hongnan mengoleskan salep, membuat Seungjae pun salah fokus. Melihat istrinya malam-malam ke mall, Yongsun masih sebagai Haejun mengikutinya. Terlihat olehnya Dahye bicara sendirian seolah berbicara dengan suaminya. Memahami suaminya amat menderita, namun dia membencinya karena selalu tidak meluangkan waktu bersama. Dahye menganggap suaminya bodoh karena terlalu memikirkan pekerjaan ketimbang keluarganya. Namun Dahye meminta maaf karena telat memahami suaminya. Dia pun merelakan kepergian suaminya. Dahye lalu beranjak keluar melihat Haejun yang murka terhadapnya, membuatnya bingung. Haejun berujar mengapa begitu mudah Dahye mengikhlaskannya. Seketika waktu berjalan membeku. Haejun yang kembali menjadi Yongsun berada di kediamannya melihat anaknya berlari seolah kepadanya, yang ternyata menghampiri Jihun dengan menyebutnya ayah. Ayah Yongsun pun menghilang dan foto keluarga pun berubah menjadi keluarga kecil Jihun bersama Dahye dan Hanna anaknya. Maya lalu datang mengingatkan kembali akan peringatan yang selalu ia gaungkan. Bila melanggar aturan, maka hal yang mengerikan akan terjadi. Seperti halnya saat ini, Yongsun seolah dihempas angin tidak pernah hadir di dunia ini. Dan tak seorang pun akan mengingat Yongsun. Meratapi kesedihannya, Yongsun pun menutup mata. Dan saat membuka mata, dia dihadapkan dengan Dahye yang mengomel agar Haejun bersikap sewajarnya. Dahye lalu bergegas pergi. Maya memperingatkan Yongsun tidak akan ada lagi peringatan bila Yongsun melanggar aturan. Jika tak sanggup, Maya berujar, lekaslah kembali ke akhirat. Yongsun terdiam sembari mengambil jepitan rambut Dahye yang terjatuh. Menceritakan peringatan mengerikan yang ia alami, Yongsun meminta saran dari Gitak. Apa yang harus ia lakukan? Karena Dahye sudah mengikhlaskan kepergiannya. Gitak hanya menyayangkan hal itu. Menghitung hutang yang dimilikinya, ayah Yongsun menyarankan mantunya agar menjual rumah ini. Karena menurutnya terlalu besar, bersih-bersih pun sangat melelahkan. Dahye hanya berterima kasih karena mertuanya sudah memahami tanpa dirinya meminta. Pagi hari, Yongsun bangun tidur di kandang Kangja. Dia lalu masuk ke dalam rumah menikmati sup dengan nikmatnya. Membuat keheranan ayah, istri, juga anaknya. Saat hendak menginterogasi maksud dari solo nongboy Haejun ke kediamannya, Dahye juga Haejun menerima telepon dengan kompak. Tiba di kantor diinformasikan Jihun di hadapan Jaeguk bahwa Yongsun bebas dari tuduhan karena Yongsun menaruh kembali uang sogokan di loker klub golf dan mengirim kuncinya. Jaeguk menyatakan bahwa penyebab ketiadaan Yongsun tetapi bukan tanggung jawab perusahaan karena dia mengerjakan sesuatu yang bukan job desk-nya. Namun perusahaan akan memberi uang kompensasi sebesar 60% dari gaji bulanan Yongsun. Dahye berujar itu tak akan cukup. Dahye pun lalu pergi keluar, dikejar oleh Haejun. Haejun mempertanyakan mengapa Dahye bersikap seperti ini. Dahye berujar kepada Haejun bahwa dia memiliki pinjaman yang harus dilunasi dan harus membesarkan anaknya. Uang kompensasi tidak akan cukup. Nyawa suaminya tidak akan bisa disamakan dengan uang. Dan Haejun tidak perlu khawatir karena dia akan menjual rumah untuk menutupi semuanya. Bertemu dengan Yiyeon, Jaeguk berujar bahwa dia akan menimpa berita viral pengakuan Yohyuk dengan foto kemesraan dari Yiyeon bersama cinta pertamanya yang kehilangan nyawa demi Yiyeon yang mengkhianatinya sejak awal karena menikahi cebol. Untuk itu membuat skandal palsu agar menutupi perselingkuhannya dengan mantannya. Yiyeon berujar jika Jaeguk manusia tak usah membawa orang yang sudah tiada. Namun Hongnan berujar rilis saja agar dunia tahu betapa pengejutnya Jaeguk. Melihat calon pembeli rumah hendak melihat-lihat rumah miliknya, Yongsu mengusir mereka dan menyatakan bahwa rumah ini tidak dijual. Bergegas ke dalam, Yongsu pun melihat anaknya menangis terseduh-seduh,
meminta agar rumah ini jangan dijual, ditenangkan oleh ayah Yongsu. Dengan tegas Haejun berdalih dia akan mempertahankan rumah ini, jadi Hana tenang saja. Datang ke kediamannya, Dahye dikagetkan kembali dengan Haejun yang ada di rumahnya, dengan santai melarangnya menjual rumah ini. Begitupun dengan anak juga mertuanya yang menjadi sekutu Haejun, melarang menjual rumah ini. Di luar Dahye mengusir Haejun, namun Haejun berujar dia tidak akan membuat Dahye kesepian lagi dan mengajaknya untuk tinggal bersama, membuat ayah Yongsu pun dan Hana tercengang mendengarnya. Masuk ke dalam rumah kembali, Haejun berujar bahwa dia adalah seorang manajer grup Sunjin dan anak rahasia dari pimpinan grup Sunjin, membuat melongo Hana dan juga ayah Yongsu. Namun Dahye merasa jijik mendengar kesombongan dari Haejun. Haejun berujar dia amat iri melihat keharmonisan keluarga Yongsu dan kebijaksanaan Yongsu yang dapat merahasiakan identitasnya bahkan dari keluarganya. Jadi sebagai orang yang mengenal Yongsu sudah menganggap kesusahan keluarga Yongsu menjadi urusannya. Dengan begitu, bila rumah ini tidak dijual maka Haejun pun dapat tempat tinggal. Menurutnya ini adalah kesepakatan yang amat bagus. Dengan antusias, Hana berujar dengan begitu dirinya tidak perlu pindah sekolah. Hana lalu memberi stiker untuk ditempelkan setiap cicilan hutang ayahnya kepada Haejun. Dahye pun menyatakan bila stikernya habis maka Haejun harus bergegas pindah, membuat Hana pun bahagia. Haejun meminta dengan syarat selama dia tinggal di sini untuk diperlakukan seperti layaknya keluarga. Di dapur saat Dahye kesulitan menyimpan piring, Haejun membantunya. Haejun lalu memberinya amplop yang menurutnya itu adalah uang sewa 2 bulan. Bisa Dahye gunakan untuk melunasi pinjaman Dahye. Tidur dibangunkan Dahye, Haejun pun bertingkah memeluk Dahye, berujar bahwa dia bermimpi buruk tadi malam, seolah telah tiada. Dahye yang tercengang bergegas memurkai Haejun. Melihat di meja makan banyak menu makanan yang Haejun pun berujar, bersikaplah biasa, anggap dirinya keluarga. Jangan berlebihan menyediakan makanan seperti sedang merayakan pesta. Ayah Yongsu berujar bahwa Dahye mempersiapkan dini hari, hargailah dengan menikmati makanannya. Mengantar Hana ke sekolah dan meninggalkan Dahye, Haejun pun amat senang menikmati momen Dahye kesusahan. Di mall sebagai manajer, Haejun meminta para SPG untuk beristirahat ketika kelelahan. Dia pun memberi perhatian kecil seperti memberi kursi, memberi cemilan, membuat SPG memujinya. Karena perhatiannya, Haejun pun menjadi tipe lelaki ideal menurut para SPG. Di luar, Haejun meminta Dahye untuk bergegas masuk ke mobil, membawanya ke restoran untuk makan siang bersama. Haejun berujar agar lain kali lebih sering makan siang bersama dengannya. Saat Jihun memberi Dahye permen, namun Haejun mengambil permen itu dan memakannya, yang menurutnya amat asam. Haejun pun lalu mempertanyakan menu makan malam nanti kepada Dahye. Jihun yang kebingungan kala itu bergegas, Dahye pun mengajak Haejun untuk mengobrol berdua. Dahye memurkainya, meminta Haejun untuk jangan bertindak konyol, mengatur hidupnya karena yang berhutang adalah mendiang suaminya, bukan dirinya. Ditekankan oleh Dahye bila Haejun ingin pecat dirinya, maka pecat saja sekarang. Haejun pun berujar minta ampun. Dahye yang keluar sementara Yongsu merasa gemas melihat tingkah galak istrinya. Berjalan keluar, Dahye bertabrakan dengan Jihun, membuat sepatunya patah sebelah. Dahye pun bergegas pamit, pergi tanpa mengenakan hak sebelahnya. Berada di ruang gudang, mematahkan hak sebelahnya, Dahye dihampiri oleh Jihun yang memberinya sepasang sepatu baru. Hal itu terlihat oleh Yongsu, membuatnya patah hati dan pergi. Dahye kala itu melepas sepatu dari pemberian Jihun dan mengembalikannya. Kembali bekerja mengecek barang di gudang, Dahye pun dihampiri oleh Haejun dan merangkulnya, membuat punggung Dahye bergeretak, seperti patah tulang. Pulang ke rumah dengan lelah, Haejun meminta maaf kepada Dahye. Dahye yang lempeng masuk tidak menghiraukan Haejun. Terlihat oleh Haejun, Dahye masih mengenakan sepatu, tampak membuatnya tersipu malu. Pagi hari, Dahye dikagetkan dengan kondisi rumahnya yang sumpek dengan banyaknya pelayan. Diperintahkan para pelayan oleh Haejun untuk bekerja sesuai job desk-nya. Namun Dahye mengusir semua pelayan karena menurutnya dia tidak suka barang miliknya disentuh oleh orang lain. Tak habis akal, Haejun pun meminta Dahye untuk duduk manis, sementara ayah Yongsu, Hana, dan dirinya menyajikan makanan, membuat Dahye pun tersenyum dalam diamnya.
Menghubungi Gitak yang jago memasak karena ia sudah menghancurkan sup yang diberi mayones. Hongnan izin pergi kepada Yiyen akan membantu Haejun. Yiyen pun meminta ikut karena dia tidak mau Hongnan menjadi korban keluarga Sunjin. Sampai di kediaman Dahye, Haejun memperkenalkan Hongnan yang akan memasak makanan enak. Hongnan pun lalu memperkenalkan Yiyen, artis ternama yang harus ikut dengannya karena ia adalah manajernya. Hongnan lalu memasak dengan lihai sementara Yiyen menemani anaknya dan Hana bermain. Dahye lalu meminta Yiyen dan anak-anak untuk makan bersama. Makan bersama melihat Hana dan Dahye riang membuat Haejun pun terharu. Begitupun dengan Gitak yang terharu melihat Yiyen bisa bersama anaknya dengan riang. Minum berdua dengan Haejun, Dahye meminta agar Haejun jangan terlalu ikut campur mengenai urusan rumah tangganya. Haejun lalu mengajaknya untuk berkencan. Dahye menyatakan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Haejun. Melihat di depan pintu ada box dengan ucapan terima kasih karena telah baik kepada teman-temannya. Setelah dibuka berisi sepatu, Dahye pun berpikir tidak bisa menerima pemberian dari Haejun. Pagi hari mencari sepatunya yang menghilang semua, disarankan Haejun agar Dahye memakai sendal jepit untuk bekerja. Dahye yang bekerja dengan sepatu pemberian dari Haejun membuat Haejun pun senang melihatnya. Haejun yang lembur diantar makanan oleh Dahye dan terlihat Hongnan bangun dari tidurnya. Dahye pun lalu pamit pergi. Saat hendak menaiki lift disusul oleh Haejun yang memaksa mengambil paper bag dilihat olehnya berisi baju ganti. Haejun berterima kasih karena menurutnya dia amat membutuhkannya. Di kediamannya, Hana bercerita pada ibunya bahwa dia merasa diratukan oleh Haejun di sekolah dengan membelikannya burger dan 10 tiket konser. Hana berujar bahwa seperti ayahnya yang melakukan itu semua. Sudah larut malam pulang dengan kelelahan di pangkuan Dahye, Dahye merasa suaminya yang ada di depannya. Namun wajah yang berbeda membuatnya tersadar bahwa Haejun yang ada di hadapannya kini. Dahye pun lalu bergegas pamit pergi. Saat meeting dihadiri pimpinan Sunjin, Seongyo masih sebagai Haejun membeberkan kertas berisi rincian investasi kesejahteraan para karyawan. Menurutnya maka tingkat pelayanan akan memuaskan dan akan meningkatkan penjualan. Lebih lanjut, Haejun menjelaskan dia akan mengubah citra Mall Sunjin dengan melakukan pemasaran konfrontatif dengan Yiyen yang akan menjadi model brand ambassador bagi Mall Sunjin. Memperlihatkan pose Yiyen yang mengenakan jaket yang dipasarkan oleh Mall Sunjin terlihat muda dan cantik dikenakan oleh Yiyen. Haejun berujar jaket yang dikenakan oleh Yiyen terjual seperti kue yang panas tanpa pemasaran hanya dari mulut ke mulut. Jae-guk lalu mengamuk karena mana mungkin mantan istrinya menjadi mitra bisnis. Sekretaris Wang menyatakan pernyataan pimpinan bahwa menyetujui Yiyen menjadi model ambasador dari Mall Sunjin. Membuat Jae-guk pun terheran-heran dengan keputusan dari ayahnya. Membujuk Yiyen untuk menandatangani kontrak kerjasama, namun Haejun malah diusir oleh Yiyen karena dia tidak ingin berhubungan lagi dengan grup Sunjin apapun itu. Abok bersama mengajak Dahye, Gitak sebagai Hongnan menanyakan mengapa Dahye menikahi Yongsu. Dahye pun berujar bahwa awalnya dia tidak berniat menikahi Yongsu karena menurutnya terlalu baik. Tapi karena Dahye kesepian hingga dewasa mendambakan pernikahan, maka menikahlah dengan Yongsu. Hongnan lalu bertanya kembali mengenai pendapatnya tentang Haejun yang tampanan kaya. Dahye berujar bahwa Haejun kelakuannya terkadang terasa mirip dengan mendiang suaminya, membuat kala itu Hongnan tak menduga. Selepas ke toilet, Haejun berjalan ke kamar Dahye. Mereka pun terlelap tidur. Terdengar suara Hana memanggil ibunya dan masuk ke kamar. Bergegas Haejun memberinya stiker kepuasan dan Haejun pun berlari keluar. Sementara Hana memeluk ibunya. Di kamar Hana, Haejun pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengambil jepitan ibunya. Hana yang tidak percaya meminta nomor telepon dari Haejun. Sampai di kamarnya kembali Gitak berteriak bahagia bahwa Yiyen bersedia menandatangani kontrak kerjasama. Di kafe, Ji-hoon menghampiri Hongnan sebagai manajer Yiyen untuk melimpahkan kerjasama Yiyen dan grup Sunjin melalui Jae-guk. Meeting dengan Yiyen, Jae-guk dibuat kesal karena Yiyen menolak kerjasama dengannya. Menurut Yiyen, bekerjasama dengan Jae-guk adalah pilihan yang terburuk. Di parkiran, seorang pelanggan bertindak kasar kepada karyawan mall, yang menurutnya tidak bisa mengarahkan mobil di tempat parkir, sementara 1 menit dirinya dapat menghasilkan $100.000. Jae-guk yang mengenali pelanggan bernama Tuan Chang yang meminta karyawannya agar bergegas pulang. Dia pun meminta maaf kepada Tuan Chang. Saat itu Haejun datang menghampiri mereka dan meminta karyawannya agar jangan merendahkan diri. Jae-guk meminta Haejun untuk tidak berulah karena dia tidak tahu pelanggan yang dihadapinya sekarang. Haejun pun berujar mall ini menjual barang bukan sikap dengan membayar. Menekankan untuk mendapatkan barang itulah transaksi yang ada di mall ini. Dan menurutnya tidak perlu merendahkan diri di hadapan pelanggan yang attitude-nya amat buruk.
Pernyataan tersebut membuat terpesona para karyawannya. Haejun pun pergi karena menurutnya dia harus menemui pelanggan VIP. Menemui Hana yang menunggunya mengajari sepeda, Hana pun begitu senang diajari sepeda oleh Haejun. Sepulang kerja memperlihatkan gaun serta atribut yang harus dikenakan oleh Dahye, berujar bahwa dia akan mengajak Dahye makan malam spesial. Dahye pun memakai bajunya. Dahye yang sudah terlihat cantik bergegas diajak ke halaman rumah yang sudah dihiasi oleh ornamen pesta. Bersama Hana dan juga ayah Yongsu, Dahye setia menunggu makanan yang sedang disiapkan oleh Haejun. Tiba-tiba angin kencang meletuskan balon dan membuat semuanya riuh dalam kegembiraan. Sementara itu Jae-guk datang ke kediaman Gi-tak yang kini mantan istrinya tinggali, melihat-lihat kondisi rumah. Hyun yang baru sampai di kediaman Gi-tak mendapati ruangan yang porak-poranda. Datang ke kediaman Ji-hoon memperlihatkan pencariannya mengenai orang-orang di sekeliling Gi-tak. Hongnan kaget karena tidak mengerti maksudnya. Ji-hoon berujar bahwa dia tahu jika Hongnan adalah adik Gi-tak palsu. Ji-hoon pun meminta agar Hongnan berhenti, karena adik aslinya pasti akan sedih jika tahu status dia disalahgunakan oleh Hongnan. Hongnan yang tidak mengerti maksudnya, Ji-hoon pun memberitahu bahwa adik Gi-tak adalah Dahye yang harus dewasa dengan kehilangan kakaknya yang ia cari dan tak pernah ditemukan. Melihat Dahye, Hongnan terharu karena Dahye terlihat bahagia. Dihampiri Haejun, Hongnan berujar bahwa Dahye adalah Hongnan adiknya yang lama tidak dia temui. Membuat Haejun pun tak mengerti akan takdir yang memaksanya untuk menjadikan Gi-tak sebagai kakak iparnya. Bergabung dengan keluarga Dahye, Gi-tak merasa terharu karena Dahye menyuapinya makanan. Gi-tak pun mengingat masa lampau saat dirinya mengantarkan adiknya ke panti asuhan karena ibunya telah tiada. Berharap adiknya diadopsi oleh keluarga yang baik. Membantu mencuci piring, Hongnan bertanya mengenai kehidupan Dahye di masa kecil. Dahye berujar karena mengalami kecelakaan dia pun tidak mengingat momen masa kecilnya. Obrolan mereka terlihat oleh Yongsu yang amat senang melihatnya. Mengunjungi kediaman Ji-hoon, Yongsu melihat papan penyelidikan yang dibuat oleh Ji-hoon. Ji-hoon berujar dia telah menyelidiki lama keluarga yang hilang dalam hidup Dahye. Namun saat menemukan bahwa Gi-tak adalah kakaknya Dahye, Dahye menolak untuk tahu karena menurut Dahye kala itu dia sudah menemukan keluarga baru bersama Yongsu. Tapi setelah Dahye kehilangan kakak dan suaminya, Ji-hoon pun berpikir bahwa hanya ia yang harus melindungi Dahye. Mengingatkan Haejun jangan membawa Hongnan untuk berperan menjadi adik Gi-tak kembali. Haejun berterima kasih karena Ji-hoon telah menemukan keluarga Dahye, namun jangan katakan pada Dahye karena dia tidak ingin melihat Dahye terluka setelah kehilangan suaminya. Sampai di kediaman dirinya, Gi-tak dan Seung-jae melihat ruangan yang porak-poranda. Menemui Yi-yeon yang berujar sangkaannya bahwa semua keporak-porandaan dilakukan oleh Jae-guk. Esok hari di mall tempatnya bekerja, Yongsu masih sebagai Haejun memperhatikan Dahye yang sedang bekerja. Dia lalu dihampiri oleh Sang-sik yang berterima kasih karena telah memberinya jatah liburan bersama keluarga di Filipina, yang menurutnya amat mengesankan. Sendirian dengan tampilan cantik namun pemotretan dibatalkan, Suk-jo menghampiri Yi-yeon dan menyatakan Yi-yeon harus mengganti rugi agensi miliknya, karena semua kontrak dibatalkan. Ketakutan dengan gertakan Suk-jo, Yi-yeon pun terjatuh dan tenggelam. Gi-tak sebagai Hongnan bergegas menolongnya, sementara Suk-jo acuh dalam tawanya. Berubah pikiran dan menandatangani kontrak perjanjian dengan Haejun, Yi-yeon mengungkapkan syarat bahwa Hongnan diberhentikan menjadi manajernya. Membuat Hongnan terkaget-kaget dalam diamnya. Di ruangan pimpinan, Sekretaris Wang memperlihatkan cuplikan video viral terkait perbedaan pendapat dalam menangani permasalahan karyawan dan pelanggan dengan sikap songong yang komplain di parkiran kala itu. Menurut Sekretaris Wang, Haejun berorientasi pada kesejahteraan dan kasih sayang, maka brand image Yi-yeon akan sesuai harapan Mall Group Sunjin. Pimpinan pun mempertanyakan anaknya mengapa bisa menjadi sebaik itu. Di ruangan mantan suaminya, Yi-yeon mengajak bernegosiasi dengan Jae-guk. Dia akan memberi Jae-guk kesempatan dengan syarat menyingkirkan Suk-jo dari sisinya. Karena mana mungkin dia bisa melupakan Gi-tak, sementara di masa lalu Gi-tak menolongnya dari genggaman Suk-jo. Membuat Jae-guk pun mikir keras. Masih jam kerja, Haejun menarik Dahye berujar bahwa ia meminta izin untuk mengajak Hongnan tinggal di kediaman Dahye karena ia kasihan kepada Hongnan sebatang kara dan baru saja dipecat dari pekerjaannya. Di kediamannya, Yongsu kaget karena Ji-hoon berani bertamu. Dahye yang baru sampai merasa heran karena Ji-hoon bertamu dengan santai di rumahnya. Menyimpan dus di sebuah ruangan, Hana mengajak Ji-hoon pergi ke taman, memberinya jus kiwi pisang karena melihat kesamaannya dengan Ji-hoon yang seperti alergi pisang. Tingkahnya pun saat bercengkrama amat sama. Hana berujar dia lebih mirip Ji-hoon ketimbang mendiang ayahnya. Membuat Ji-hoon mikir keras.
Di ruangannya mengetahui Sukjul menyukai mantan istrinya, Jae-guk marah semurka-murkanya. Sukjul meminta ampun dan dia pun kabur. Di kediamannya karena alergi pisang, Hana diobati oleh ibunya, menasihatinya jangan makan pisang karena akan alergi seperti ini. Hana mempertanyakan mengapa di keluarga hanya dirinya yang alergi pisang. Dahye lalu berujar seperti halnya mendiang ayah Hana yang sendirian alergi wort. Mereka pun tersenyum mengenang Yongsu. Pagi harinya mencari Hana dan tidak menemukannya, Dahye mencoba menghubungi ponsel Hana, namun nomor itu tidak diaktifkan. Menghubungi mertuanya namun tidak bersama cucunya karena sedang bersama klub lansia. Dahye yang kebingungan dihubungi oleh Jae-hoon yang meminta dibuatkan sup untuk makan malam nanti. Kala itu Dahye merespon dengan tangis karena kehilangan Hana. Jae-hoon meminta Dahye untuk tenang karena dia akan bergegas pulang mencari Hana. Dalam keadaan lemas, Dahye melihat box yang asing. Saat melihat isinya ternyata kenangan bersama kakaknya. Dahye seketika teringat Ji-hoon yang bertamu tempo hari. Dia lalu menghubungi Ji-hoon mempertanyakan apa yang Ji-hoon ungkapkan pada Hana. Ji-hoon yang tidak mengerti bergegas hendak menemui Dahye. Dalam perjalanan pulang, Yongsu menghubungi Gitak mengabari bahwa keponakannya hilang. Berkumpul di kediaman Dahye, mereka lalu berdiskusi harus berpencar mencari Hana. Hae-jun menemukan Hana di wahana kincir angin yang hanya terdiam. Menyatakan kepada Hae-jun karena terlalu nyaman ada Hae-jun dirinya melupakan ayahnya. Hae-jun lalu mengajak Hana menaiki kincir angin. Sesuai janjinya di masa lalu sebagai ayah Hana akan menemani anaknya menaiki kincir angin. Sembari menangis, Hana mempertanyakan apakah ayahnya mengirim Hae-jun untuknya. Karena dia begitu menyukai Hae-jun, namun sayangnya Hae-jun bukanlah ayahnya. Tak kuasa menahan haru, Hae-jun memeluk Hana. Maya yang tiba-tiba muncul meniupkan angin kepada Hana. Seketika Hana terbangun dan melihat ayahnya. Hana pun memeluknya dengan isak tangis karena dia amat merindukan ayahnya. Yongsu meminta maaf dan sangat bersyukur menjadi ayah Hana. Begitupun Hana meminta maaf dan amat senang menjadi anak dari Yongsu. Melihat Hana tidur di dalam mobil, Yongsu teringat kalau Dahye memutuskan dirinya sepihak, membuatnya amat sedih. Membawa Hana pulang, Dahye pun memarahi Hana karena membuatnya khawatir. Hana pun meminta maaf dipeluk oleh Dahye. Mengantar anaknya tertidur, Hana menyatakan pada ibunya bahwa dia bermimpi bertemu dengan ayahnya dan ayahnya amat bersyukur memiliki dirinya. Membuat Dahye pun teringat akan momen Yongsu yang mengantarnya ke rumah sakit dan mengaku ayah dari anak yang sedang dikandungnya. Mendapat pesan dari Ji-hoon yang mengajaknya bertemu, Ji-hoon menanyakan kondisi Hana. Dahye berujar bahwa tidak perlu mengkhawatirkan Hana karena dia baik-baik saja. Ji-hoon lalu mempertanyakan apakah Hana adalah anak kandungnya. Dengan tegas Dahye menyatakan bahwa ayah Hana adalah Yongsu dan tidak akan pernah berubah. Dahye pun pergi meninggalkan Ji-hoon. Melihat fakta perbincangan adiknya dengan Ji-hoon, Gitak mempertanyakan kepada Yongsu apakah sudah tahu sejak awal mengenai Hana. Yongsu berujar dia tidak melihat masa lalu dan menurutnya Hana adalah anaknya sampai kapanpun. Gitak yang tak bisa membendung emosi bergegas menghampiri Ji-hoon dan memurkainya. Membuat Ji-hoon pun bingung namun pasrah. Mengobrol berdua dengan Hae-jun, Dahye berucap bahwa semua perhatian Hae-jun harus dihentikan karena Dahye masih mencintai Yongsu. Hae-jun lalu berterima kasih karena Dahye telah menempatkan Yongsu begitu spesial. Menurut Hae-jun dia hanya seseorang yang lewat dan dapat menghibur Dahye. Masih marah terhadap Yi-yeon atas pemecatannya, Hongnan yang dihampiri Yi-yeon berujar dia akan pergi, tapi sangat tidak ingin meminta untuk kepergiannya kali ini ditahan oleh Yi-yeon. Yi-yeon pun menyatakan bahwa dia merindukan Hongnan yang cerewet. Mereka pun berbaikan berjalan berdua. Terbangun dari komanya, pimpinan Jingo meminta Seong-jae untuk menemui adik Gitak. Namun saat itu perawat yang mengetahui pimpinan Jingo telah sadar diminta ke ruang dokter untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Menuruti perawat, Seung-jae yang menunggu di luar ruangan terlihat oleh Jingo di hadapannya Sukjul mengancamnya untuk menyatakan keberadaan uang yang disimpan pimpinannya. Tidak mengatakan apapun, Sukjul membawanya ke tangga dan mendorongkan kursi roda membuat pimpinan Jingo tiada seketika terlihat oleh Seung-jae. Hendak makan siang dengan Dahye dengan menu yang menggiurkan menurut Hongnan, Dahye pun pamit untuk membawa nasi. Selepas membawa nasi, Dahye tidak melihat penampakan dari Hongnan. Menghubungi Hae-jun, Dahye menginformasikan bahwa dia kehilangan Hongnan dan kebingungan karena Hongnan tidak bisa dihubungi. Mengira itu adalah perbuatan Jae-guk, bergegas Hae-jun memurkai Jae-guk. Jae-guk yang tidak tahu apa-apa hanya bengong tidak mengerti maksud dari Hae-jun. Bergegas Hae-jun pun menghubungi Seung-jae. Seung-jae menginformasikan dugaan keberadaan dari Hongnan.
Sementara itu, Hongnan yang ditangkap oleh Sukchul diminta Sukchul untuk menginformasikan kunci rekening yang disembunyikan Gitak di bank Swiss. Hongnan berujar dia harus mencari tahu kunci rahasia di pimpinan Jinggo. Sukchul menginformasikan bahwa baru saja hari ini pimpinan Jinggo tidak bernafas untuk selama-lamanya, membuat Hongnan tak habis pikir. Saat itu Sengje datang bertarung untuk menolong Hongnan. Hongnan yang melawan Sukchul dengan batu bata yang ditemukannya bergegas melarikan diri. Namun pelariannya tertahan oleh anak buah Sukchul. Terbantu oleh Haejun yang membawa anak buah Gitak, Sukchul pun melarikan diri. Terbebas dari jeratan Sukchul, Hongnan bercerita kepada Haejun bahwa Sukchul mengejar uang pimpinan Jinggo yang telah diberikan kepadanya. Dia menyimpan di ruangan Haejun di dalam bingkai foto berisi tulisan nomor rekening bank Swiss dan kuncinya. Hanya bisa dicairkan oleh pewaris dari keluarga Gitak. Haejun pun meminta Gitak memberitahu Dahye, namun Gitak enggan memberitahu dahulu karena Sukchul pasti akan mengincar Dahye bila tahu dia adiknya. Sampai di kediamannya, Yeongsu masih sebagai Haejun memberitahu Dahye bahwa Hongnan telah dia temukan. Merasa lega, Dahye mengajak Haejun makan malam. Dengan lahap, Haejun makan merasa senang ditemani oleh Dahye. Tengah beristirahat di bungkit Dahye, Gitak merasa senang akan perhatian adiknya yang mengkhawatirkannya. Dahye berujar next time Hongnan harus memberitahunya bila pergi karena itu membuatnya khawatir. Gitak pun hanya bisa terdiam akan perhatian dari adiknya. Pagi hari saat makan bersama, Haejun berujar pada Hana apa yang diinginkan Hana yang belum diwujudkan mendiang ayahnya, karena ia akan mengabulkannya. Hana pun berujar tidak perlu marah karena dirinya tidak bisa menyamakan mendiang ayahnya dengan Haejun. Membuat Haejun pun hanya bisa bersikap ramah. Di ruangannya, ayah Yeongsu menulis catatan apa yang dia ingat dan telah dilupakan. Di mana dia selalu tersesat pulang, tidak ingat nomor PIN, dia pun membaca artikel mengenai demensia. Dihampiri oleh Yeongsu sebagai Haejun yang mengetahui bahwa ayahnya demensia. Ayah Yeongsu berujar jangan membuat terlihat jelas di depan Dahye dan Hana. Dia pun mengancam akan mengusir Haejun bila itu terjadi. Berada di kantornya menanyakan kepada Sangsik reaksi karyawan atas fasilitas yang didapatkan. Sangsik berujar mereka sangat antusias dan semakin bersemangat, membuat Haejun pun biasa saja. Mengetahui fakta akan fasilitas yang diberikan oleh Haejun kepada para karyawan, Jae-guk berterima kasih karena harga aset mall ini semakin naik dan dia pun akan segera menjualnya. Membuat Haejun memperingatkan bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Memberikan bingkai foto berisi rekening Swiss, Gitak berujar dia menyerahkan Yeongsu untuk memberitahu Dahye kebenarannya. Yeongsu pun setuju karena Dahye lebih berhak mendapatkan warisan ini. Dan dia tahu bahwa Dahye, Hana, serta ayahnya sudah lebih kuat atas kepergiannya. Pergi memperlihatkan kafe yang berubah menjadi ikon Gitak. Gitak merasa kaget. Diinfokan oleh Yeongsu bahwa Sukchul yang terlilit hutang, dia pun membeli kafe ini untuk Dahye. Tidak menghilangkan kenangan Gitak, Haejun pun mempekerjakan kembali anak buah Gitak. Membuat Gitak terharu diketahui oleh anak buahnya yang beraga Hongnan. Dia yang masih diberi sambutan yang meriah dengan kue yang ditempelkan Yiyin di wajah Hongnan. Hari berbeda, Yeongsu mengantar Hana pergi ke sekolah dengan memberi pesan bahwa Hana harus mandiri. Lanjut dengan ceria, Yeongsu menemani ayahnya berolahraga penuh dengan antusias. Di kediamannya, Gitak sebagai Hongnan menyarankan agar Yiyin melupakan Gitak yang mencintai Yiyin tapi pengecut. Dan Jae-guk yang menyukai Yiyin tapi kasar. Disemangatinya, Yiyin harus bertemu dengan pria yang lebih baik dari mereka dan hidup bahagia. Yiyin pun lalu memeluk Hongnan dan berterima kasih karena sudah menemaninya sejauh ini, membuatnya lebih kuat. Berada di tempat kerjanya, Yeongsu diberi secari kertas oleh anak kecil yang menuntunnya ke sebuah gedung. Yeongsu pun melihat sekretaris Wang di depannya, menawarkan bantuan untuk menguasai seutuhnya grup Sunjin dengan melobi pemilik saham lainnya dan menjualnya kepada Haejun. Dahye yang sudah stay menunggu di kafe Gitak hendak bertemu dengan Haejun. Haejun dengan antusias membawa sebuket bunga menuju kafe Gitak menyeberang jalan, dan Haejun pun ditabrak oleh Sukchul. Berusaha untuk bangun dengan tergopoh-gopoh berjalan sampai di kafe, Yeongsu mengelap lukanya. Dengan muka pucat pasi, Yeongsu sebagai Haejun menemui Dahye. Bersikap manis kepada Dahye saat makanan datang. Gitak pun hanya bisa menyaksikan adiknya menikmati makanan buatannya. Tidak kuat mengendalikan dirinya, Yeongsu terkapar pingsan. Bergegas ditemani Hongnan, Dahye menemani Haejun ke rumah sakit. Setia menjaga Haejun, Dahye dikagetkan dengan Haejun yang memegangnya dengan erat, mengajak Dahye untuk bergegas pulang bersama. Dalam gelapnya malam, Jae-guk memberikan tas berisi uang kepada Sukchul. Namun Sukchul dikagetkan dengan komplotan yang mengepungnya. Bergegas Sukchul pun menyelamatkan diri.
Terbaring beristirahat, Haejun diperhatikan oleh Daye, Hana, dan ayah Yeongsu. Merasa fit dan sehat kembali di ruang kerjanya, Haejun dihampiri oleh Sang-sik yang melaporkan berita viral suara Jae-guk yang memerintahkan Suk-chul untuk meniadakan Gitak. Bergegas Haejun menghampiri Jae-guk meminta penjelasan terkait berita viral ini. Jae-guk berujar tidak ada untungnya dia meniadakan Gitak. Menghampiri Jae-guk mempertanyakan kebenaran berita viral Yeon dibuat kaget karena Jae-guk mengakui semuanya. Bahwa ia yang menyuruh Suk-chul untuk meniadakan Gitak tanpa jejak. Hal tersebut karena Yeon yang tidak bisa melupakan Gitak. Berdiskusi dengan Yeongsu, Gitak mengingat hal terakhir dalam hidupnya pasca kecelakaan. Dihampiri Suk-chul yang mengobrol dengan paparazzi yang memberinya foto. Dikirimkan kepada Jae-guk sampai memerintahkan Suk-chul untuk meniadakan Gitak. Padahal kala itu Gitak sudah tiada. Suk-chul hanya memanfaatkan Jae-guk yang hanya mementingkan uang. Hongnan lalu memberitahu Yeon bahwa Jae-guk bukan orang yang membuat Gitak tiada. Berpesan bahwa kemungkinan saat ini Yongchan harus bersama Yeon karena kekalutan dari Jae-guk yang tidak bisa dicegah. Hongnan pun pamit pergi. Hari berbeda saat RUPS di hadapan pimpinan grup Sunjin, Haejun yang telah menjadi mayoritas pemilik saham grup Sunjin berkat bantuan sekretaris Wang. Haejun mengajukan pemecatan Jae-guk karena menurutnya telah menutupi ketiadaan karyawan dari kerja berlebihan sebagai meniadakan diri. Mencoba menutupi penyuapan, menggunakan dana perusahaan untuk investasi pribadi. Menghancurkan image mall dengan skandal kencan Jae-guk. Dengan memperlihatkannya bahaya bagi grup Sunjin yang akan goyah. Voting pun dilakukan dimulai dengan pimpinan yang unjuk tangan setuju pemberhentian Jae-guk. Diikuti oleh anggota pemilik saham lainnya. Dengan mayoritas setuju pemberhentian Jae-guk, maka palu persetujuan pun diketok. Pimpinan grup Sunjin menyatakan Haejun akan mengambil alih posisi dari Jae-guk. Dalam kesendiriannya, Jae-guk hanya berdiam diri meratapi nasibnya. Berbincang dengan sekretaris Wang, Yeongsu pun sebagai Haejun meminta sekretaris Wang untuk mengatur pendistribusian saham miliknya kepada karyawan. Karena menurutnya perusahaan dan pemilik harus dipisahkan. Dan karyawan adalah akar dari perusahaan, maka harus dikelola oleh orang yang ahli. Memastikan agar sekretaris Wang agar keputusannya mengecualikan karyawan tidak akan dibuat. Daye menghampiri Haejun dan Hongnan mempertanyakan foto dirinya semasa kecil yang ia temukan di ruangan Haejun kala membereskannya. Haejun berujar dia telah menemukan keluarga Daye, namun tidak bisa mengatakan namanya dan juga keberadaannya. Karena menurutnya kakak Daye tidak bisa menghampiri Daye, namun dia amat menyayangi Daye. Daye pun kala itu mempertanyakan apakah Gitak kakaknya. Perbincangan mereka terdengar oleh Suk-chul yang berada di ruangan yang sama. Hongnan lalu berujar bahwa dia menggunakan nama Hongnan merupakan nama dari Daye, menjelaskan bahwa diangkat menjadi adik Gitak dan menamainya dengan nama Hongnan. Karena Gitak selalu mengingat Hongnan adiknya yang tidak dia temukan. Mengetahui fakta kakaknya telah tiada, Daye pun menangis sedih. Sendirian di ruangannya, Jae-guk ditemui oleh Yeon yang menyatakan dia akan membawa Yongchan dan hidup dengan anaknya. Mengingatkan Jae-guk jangan mengusiknya. Membuat Jae-guk tak bisa berbuat apa-apa. Di ruangannya dihampiri Sang-sik, Yeongsu sebagai Haejun memeluk Sang-sik, isyarat perpisahan. Mengajak makan bersama Seung-jae dan Jegal. Hongnan berpamitan karena ia harus kembali ke Amerika. Membuat Jegal dan juga Seung-jae menyesalkan hal itu. Melihat Yeon semangat bekerja, Gitak bersyukur dan akan tenang meninggalkan Yeon. Mengikuti Suk-chul, Sang-jae tiba-tiba kehilangan Suk-chul. Bertarung dengan bawahan Suk-chul, Seung-jae pun berhasil dilumpuhkan dengan tusukan benda tajam. Seung-jae lalu bergegas menghubungi Hongnan mengatakan Suk-chul akan mengejar adik Gitak. Menerima telepon dari agen properti, Daye diminta ke kediaman Gitak untuk membereskan barang-barang milik Gitak karena kediaman Gitak akan disewakan. Daye yang polos pergi ke tempat kediaman kakaknya disambut oleh Suk-chul yang sengaja menghubungi Haejun diam-diam. Dan menyatakan bahwa Daye sedang bersama dirinya. Bergegas Yeong-suk menghubungi Gitak dan memberitahu mengenai Daye. Bergegas Gitak pun berlari. Daye yang sudah membereskan barang milik Gitak tiba-tiba Suk-chul berbuat kasar kepadanya. Yeong-suk sebagai Haejun datang mencoba menyelamatkan Daye, namun dia dibuat tak berdaya. Saat itu Gitak sebagai Hongnan datang membawakan bingkai foto berisi rekening Swiss yang dicari oleh Suk-chul. Namun Hongnan menghancurkan bingkai itu dan membakar fotonya. Seketika Suk-chul mengamuk dan menjatuhkan dirinya bersama Hongnan, tertahan oleh genggaman tangan Haejun. Hongnan kala itu berpesan agar adik iparnya menjaga adiknya. Dia pun melepas genggaman Haejun dan terjatuh, membuat Yeongsu dan Daye bersedih.
Melihat Dahye tertidur pulas, Maya berujar kepada Yongsu bahwa Gitak akan terhapus dari ingatan semua orang. Menunjukkan semua kado yang dipersiapkan untuk Hana, Yongsu sebagai Haejun berujar bahwa ini semua untuk Hana. Malam hari melihat ayahnya tertidur lelap, Yongsu pun bersedih harus meninggalkan ayahnya. Namun dia amat bahagia menjadi anak ayahnya. Menempelkan stiker, Haejun menempelkan stiker terakhir di amplop berisi rekening Swiss yang akan diberikan oleh Dahye. Yongsu lalu pergi berpamitan kepada Dahye. Dia menikmati kare buatan Dahye terlebih dahulu. Yongsu pun pergi sebagai Haejun meninggalkan Dahye. Saat itu Dahye melihat wortel yang dipisahkan mengisyaratkan bahwa Haejun adalah Yongsu suaminya. Dahye bergegas keluar memeluk Yongsu. Namun dengan berat hati Yongsu pergi tanpa memperdulikan Dahye. Selamat di pulau terpencil, Haejun memutar otak untuk keluar dari pulau. Dia yang berkumis dan tampak krempeng mencoba untuk bertahan hidup. Berhari-hari di pulau terpencil berbekal alat tulis, Haejun mengutarakan isi hatinya yang membenci ayahnya karena masa lalu yang menjauhinya. Dan sekarang tidak mencarinya, namun ia memaafkan ayahnya. Menjalani hari-hari bertahan hidup dengan menikmati hidangan sashimi laut, Haejun bersama pilot pun berteriak saat sebuah kapal menghampirinya. Terselamatkan dari pulau terpencil dengan gagah, Haejun Ori berjalan disambut oleh para SPG yang memuji ketampanannya. Namun karena Haejun Ori tidak mengenal dan mengerti maksud mereka, dia pun meminta maaf dan bergegas pergi. Membuat para SPG merasa aneh. Sangsek yang datang menghampiri para SPG menginformasikan bahwa pastinya sikap dari Haejun berbeda karena pasca kecelakaan kepalanya terbentur keras. Untuk itu jangan aneh bila Haejun bertindak tidak biasa. Para SPG lalu memahami hal itu. Di ruangannya mendapatkan surat berisi kekosongan Haejun yang dipinjam oleh si penulis surat agar 2 bulan ke belakang Haejun Ori anggap sebagai mimpi. Si penulis tidak akan meminta maaf karena dia telah menyelamatkan Mall Group Sunjin dan memberikan rekan-rekan kerja yang menghormati dan mencintai Haejun. Berada di ruangan pimpinan grup Sunjin yang diterjemahkan sekretaris Wang mempertanyakan mengapa Jae-guk yang telah dipecat masih berada di ruangannya. Jae-guk berujar bahwa dia hanya ingin tahu pengganti dirinya apakah bekerja dengan benar atau tidak. Saat itu Haejun Ori memanggil Jae-guk dengan panggilan kakak dan pimpinan Sunjin dengan panggilan ayah, yang membuat mereka pun terkaget-kaget. Menurut Jae-guk panggilan itu adalah panggilan keluarga dan hal yang paling dia idam-idamkan dalam hidupnya. Saat hendak menaiki lift bertemu dengan Haejun Ori, Dahye merasa heran karena Haejun tidak menyapanya. Dahye lalu mengatakan dia akan mengajukan komplain kompensasi para pekerja, membuat Haejun pun tak mengerti maksudnya. Berjalan keluar, Haejun bertabrakan dengan wanita yang tidak ia kenali. Dan tragedi itu menjadi akhir dari drama Comeback Mister. Hidup adalah perjalanan yang panjang, berakhirnya kehidupan tidak akan pernah ada kesempatan untuk kembali. Untuk itu memperbaiki diri menjadi lebih baik guna mencapai tujuan kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih yang sudah setia menyimak Suara Cece. Nantikan drama seru lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe ya. See you!